and vibration. Welcome to my channel. Tech Technology. Halo para pecinta teknologi, kali ini kita akan membahas tentang kapal selam yang memiliki senjata nuklir atau kapal selam yang berpotensi untuk dimodifikasi memiliki senjata nuklir. Berikut kami hadirkan 15 kapal selam yang mampu dan membawa senjata nuklir. Nomor 15, kapal selam kelas Kilo. Kapal selam kelas Kilo dikenal sebagai Project 877 Halibut di Rusia. Dia adalah kapal selam diesel elektrik yang dirancang dan dibangun oleh Rusia. Kapal ini terkenal dengan kemampuan operasinya yang senyap dan manuvernya yang lincah, menjadikannya aset penting bagi Angkatan Laut Rusia. Meskipun bukan secara khusus dirancang untuk membawa senjata nuklir, beberapa varian Kilo telah dimodifikasi untuk meluncurkan rudal nuklir. Kilo Improved Project 636 Varshavianka. Varian ini mampu membawa rudal kaliber S, rudal jelajah anti kapal yang memiliki varian nuklir dengan hulu ledak 10 kiloton. Belgorod Project 636M. Kapal selam khusus ini meskipun bukan bagian dari kelas Kilo secara resmi, didasarkan pada desain Kilo Improve, Belgorod dirancang untuk membawa berbagai macam persenjataan canggih, termasuk torpedo nuklir Poseidon yang sangat dahsyat dengan hulu ledak nuklir 2 megaton. Secara keseluruhan, kapal selam kelas Kilo dengan kemampuannya meluncurkan rudal nuklir merupakan komponen penting dalam kekuatan nuklir strategis Rusia. Kemampuannya yang senyap dan manuvernya yang lincah menjadikannya aset yang tangguh dan menimbulkan kekhawatiran bagi potensi lawan. Kapal selam kelas AIP. Kapal selam kelas AIP yang dimiliki oleh Jerman yakni seperti tipe 212A dan tipe 214. Dia terkenal dengan kemampuan operasinya yang senyap dan kemampuan jelajah bawah air yang lama. Namun mereka tidak dirancang untuk membawa senjata nuklir dengan berbagai alasan serta kebijakan nasional negara Jerman. Meskipun tidak ada kapal selam AIP Jerman yang membawa senjata nuklir, beberapa modifikasinya dapat berpotensi dipersenjatai dengan rudal nuklir. Type 212A Mod. Varian hipotesis ini diusulkan untuk membawa rudal jelajah anti kapal Taurus yang dimodifikasi dengan hulu ledak nuklir. Namun proyek ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Kapal selam ekspor. Secara teoritis, Jerman dapat mengekspor kapal selam AIP ke negara lain yang mengizinkan senjata nuklir. Namun hal ini belum pernah terjadi dan prospeknya kecil mengingat kebijakan non-proliferasi Jerman. Akan tetapi pengembangan dan penggunaan senjata nuklir oleh Jerman akan menimbulkan konsekuensi politik dan internasional yang signifikan. Nomor 13, kapal selam kelas Gotland. Kapal selam kelas Gotland yang dikembangkan oleh Swedia terkenal dengan desainnya yang canggih dan kemampuan operasinya yang senyap. Namun kapal selam ini dianggap tidak dirancang untuk membawa senjata nuklir dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun tidak ada kapal selam kelas Gotland yang membawa senjata nuklir, namun secara teoritis ada beberapa cara kapal ini agar dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi kemampuan nuklir. Modifikasi ruang rudal. Kapal selam ini memiliki ruang torpedo yang dapat dimodifikasi untuk membawa rudal nuklir. Penyesuaian sistem propulsi. Kapal selam kelas Gotland memiliki sistem propulsi diesel listrik yang dapat dimodifikasi untuk memungkinkan penggunaan reaktor nuklir mini. Namun modifikasi seperti ini akan membutuhkan usaha dan biaya yang signifikan, serta kemungkinan akan menimbulkan kontroversi dan pertentangan dari komunitas internasional. Nomor 12, kapal selam kelas Collins. Kapal selam kelas Collins yang merupakan tulang punggung armada bawah laut Australia tidak dirancang untuk membawa senjata nuklir dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan alasan kebijakan dan perjanjian internasional. Tetapi meskipun tidak ada kapal selam kelas Collins yang membawa senjata nuklir, ada beberapa spekulasi tentang kemungkinan modifikasinya di masa depan. Akuisisi kapal selam bertenaga nuklir. Australia baru-baru ini menjalin aliansi AUKUS dengan Amerika Serikat dan juga Inggris dengan rencana untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Namun kapal selam ini akan dirancang dan dioperasikan secara terpisah dari kelas Collins dan tidak akan dipersenjatai dengan rudal nuklir. Modifikasi kapal selam kelas Collins.
Secara teoritis, kelas Collins dapat dimodifikasi untuk membawa rudal nuklir dengan melengkapi ruang torpedo dengan rudal nuklir dan memodifikasi sistem propulsi untuk mengakomodasi reaktor nuklir mini. Namun, modifikasi seperti ini akan sangat kompleks, mahal, dan kemungkinan akan menimbulkan kontroversi serta perlawanan dari komunitas internasional. Selain itu, hal ini akan bertentangan dengan komitmen Australia terhadap non-proliferasi nuklir dan pelanggaran terhadap perjanjian internasional. Nomor 11. Kapal selam kelas Nagosawa. Kapal selam kelas Nagosawa yang merupakan kapal selam diesel listrik modern milik Angkatan Laut Bela Diri Maritim Jepang. Kapal ini tidak dirancang untuk membawa senjata nuklir dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan alasan perjanjian internasional. Meskipun tidak ada kapal selam kelas Nagosawa yang membawa senjata nuklir, ada beberapa spekulasi tentang kemungkinan modifikasinya di masa depan. Modifikasi kapal selam. Secara teoritis, kelas Nagosawa dapat dimodifikasi untuk membawa rudal nuklir dengan melengkapi ruang torpedo dengan rudal nuklir dan modifikasi sistem propulsi untuk mengakomodasi reaktor nuklir mini. Akuisisi kapal selam bertenaga nuklir. Jepang telah mempertimbangkan akuisisi kapal selam bertenaga nuklir di masa depan untuk meningkatkan kemampuan maritimnya. Namun kapal selam ini kemungkinan akan dirancang dan dioperasikan secara terpisah dari kelas Nagosawa dan tidak akan dipersenjatai dengan rudal nuklir. Akan tetapi modifikasi seperti itu bakal sangat kompleks, mahal, dan kemungkinan akan menimbulkan kontroversi serta perlawanan dari komunitas internasional. Selain itu, hal tersebut juga akan bertentangan dengan komitmen Jepang terhadap non-proliferasi nuklir, serta pelanggaran terhadap perjanjian internasional. Nomor 10. Kapal selam kelas Los Angeles. Kapal selam kelas Los Angeles yang pernah menjadi tulang punggung armada bawah laut Amerika Serikat selama beberapa dekade memiliki kemampuan untuk membawa dan meluncurkan senjata nuklir. Kapal selam ini dirancang untuk berbagai misi, seperti perang anti kapal selam, mencari dan menghancurkan kapal selam musuh, serangan darat, meluncurkan rudal jelajah Tomahawk untuk menyerang target di darat, dan pengumpulan intelijen, di mana kapal selam akan melakukan operasi pengintaian dan pengumpulan data. Kapal selam kelas Los Angeles dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata nuklir, termasuk rudal balistik berujung nuklir, yakni rudal Trident 2D5 yang mampu membawa hingga 8 hulu ledak nuklir dengan berbagai macam kekuatan. Rudal jelajah berujung nuklir, yakni rudal Tomahawk Land Attack Cruise Missile yang dapat menyerang target di darat dengan hulu ledak nuklir. Kapasitas muatan senjata nuklir pada kapal selam kelas Los Angeles bervariasi, tergantung pada subkelas dan modifikasinya. Namun secara umum, setiap kapal selam dapat membawa hingga 12 rudal SLBM dan beberapa rudal TLAM. Perlu diingat pula bahwa tidak semua kapal selam kelas Los Angeles masih beroperasi dengan kemampuan nuklir. Sejumlah kapal selam telah dinonaktifkan atau dimodifikasi untuk peran lain, dan beberapa rudal nuklir telah dihapuskan sebagai bagian dari perjanjian pengurangan senjata nuklir. Nomor 9. Kapal selam kelas Arihan. Kapal selam kelas Arihan, tulang punggung kekuatan penangkal nuklir strategis India. Kapal selam ini dirancang khusus untuk membawa dan meluncurkan rudal balistik berujung nuklir atau SLBM. Kapal selam ini merupakan komponen penting dalam triad nuklir India yang terdiri dari pesawat pengebom strategis seperti Sukhoi Su-30 MKI dan juga Mirage 2000H. Rudal balistik darat seperti Agni 5 dan Prithvi 2. Kapal selam bersenjata nuklir yakni kapal selam kelas Arihan. Kapal selam kelas Arihan memiliki beberapa keunggulan dalam hal kemampuan nuklir, yakni seperti kemampuan siluman. Kapal selam ini dirancang untuk beroperasi dengan tenang dan senyap di bawah air, membuatnya sulit untuk dideteksi oleh musuh. Mobilitas. Kapal selam ini dapat berpatroli di lautan luas, memberikan elemen kejutan dan membuat penargetan mereka lebih sulit. Kekuatan menghancurkan. Kapal selam kelas Arihan dipersenjatai dengan rudal SLBM K-15 dan K-4 yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Kapal selam kelas Arihan saat ini terdiri dari INS Arihan S-71, yakni kapal selam pertama di kelasnya yang ditugaskan pada tahun 2013. INS Arihan S-72 yang diluncurkan pada tahun 2017 dan ditugaskan pada tahun 2018. INS S-3 sedang dalam pembangunan dan direncanakan untuk ditugaskan pada tahun 2025. Dan INS S-4 yang mana kapal selam ini sedang dalam pembangunan dan direncanakan untuk ditugaskan
pada tahun 2026. India terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan nuklirnya, termasuk program untuk meluncurkan kapal selam kelas Arihan yang lebih canggih di masa depan. Nomor 8. Kapal selam kelas Virginia. Kapal selam kelas Virginia merupakan salah satu kapal selam tercanggih di dunia. Memiliki kemampuan untuk membawa dan meluncurkan senjata nuklir. Kapal selam ini dirancang untuk berbagai misi, seperti perang anti kapal selam, melacak dan menghancurkan kapal selam musuh, operasi pasukan khusus, menyisipkan dan mengekstraksi pasukan khusus, pengumpulan intelijen, melakukan operasi pengintaian dan pengumpulan data, serta serangan darat, di mana kapal ini akan meluncurkan rudal jelajah Tomahawk untuk menyerang target di darat. Kapal selam kelas Virginia dapat membawa dua jenis senjata nuklir, yakni rudal balistik berujung nuklir. Kapal selam ini awalnya dirancang untuk membawa rudal Trident 2D5, tetapi kemampuan ini dihilangkan pada tahun 2008. Rudal jelajah berujung nuklir. Kapal selam kelas Virginia dapat membawa rudal Tomahawk Land Attack Cruise Missile yang dapat menyerang target di darat dengan hulu ledak nuklir. Namun perlu diingat bahwa Amerika Serikat memiliki kebijakan untuk tidak secara eksplisit menyatakan apakah kapal selam tertentu membawa senjata nuklir. Hal ini untuk menjaga ketidakpastian bagi musuh potensial dan mencegah mereka mengetahui secara pasti kemampuan nuklir Amerika Serikat. Meskipun demikian, anggapan umum adalah bahwa beberapa kapal selam kelas Virginia memang membawa rudal TLAM nuklir, memberikan mereka kemampuan serangan darat nuklir yang sangat kuat. Kapal selam kelas Aquila. Kapal selam kelas Aquila yang terdiri dari beberapa subkelas, yakni Project 971, 971A, dan 971I, adalah salah satu kelas kapal selam serang terkuat di Angkatan Laut Rusia. Kapal selam ini dirancang untuk berbagai misi, termasuk perang anti kapal selam, melacak dan menghancurkan kapal selam musuh, patroli laut, melakukan patroli di wilayah laut tertentu untuk mencegah aktivitas musuh, operasi pasukan khusus, menyisipkan dan mengekstraksi pasukan khusus, serta pengumpulan intelijen, melakukan operasi pengintaian dan pengumpulan data. Kapal selam kelas Aquila memiliki kemampuan untuk membawa dan meluncurkan berbagai jenis senjata, seperti rudal anti kapal, yakni rudal SSN-15 Starfish dan SSN-16 Stallion yang dirancang untuk menghancurkan kapal permukaan musuh, torpedo berpemandu dan non-berpemandu untuk menyerang kapal selam dan kapal permukaan, ranjau laut untuk mengganggu pergerakan musuh. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua kapal selam kelas Aquila dirancang untuk membawa senjata nuklir. Hanya subkelas Project 971I atau suku KB yang memiliki kemampuan ini. Kapal selam subkelas ini dipersenjatai dengan rudal balistik berujung nuklir, yakni rudal SSN-18 Poseidon yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Jumlah SLBM yang dapat dibawa oleh kapal selam ini bervariasi tergantung pada modifikasinya, tetapi umumnya berkisar antara 12 hingga 16 rudal. Perlu diingat bahwa informasi tentang kemampuan nuklir kapal selam Rusia sering bersifat rahasia dan tidak selalu tersedia untuk umum. Oleh karena itu, detail yang diberikan di sini mungkin tidak sepenuhnya akurat atau lengkap. Selain itu, kapal selam kelas Aquila dirancang untuk berbagai misi termasuk ASW, patroli laut, operasi pasukan khusus, dan pengumpulan intelijen. Nomor 6. Kapal selam kelas Yasen. Kapal selam kelas Yasen yang merupakan salah satu kapal selam serang terbaru dan tercanggih di Angkatan Laut Rusia memiliki kemampuan untuk membawa dan meluncurkan senjata nuklir. Kapal selam ini dirancang untuk berbagai misi termasuk perang anti kapal selam, melacak dan menghancurkan kapal selam musuh, serangan darat, meluncurkan rudal jelajah kaliber untuk menyerang target di darat, operasi pasukan khusus, menyisipkan dan mengekstraksi pasukan khusus, serta pengumpulan intelijen, melakukan operasi pengintaian dan pengumpulan data. Kapal selam kelas Yasen dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata, termasuk rudal anti kapal, yakni rudal KH-57 dan 3M54E yang dirancang untuk menghancurkan kapal permukaan musuh. Rudal jelajah, rudal kaliber SSN-30 yang dapat menyerang target di darat dengan hulu ledak konvensional atau nuklir. Torpedo Vishat 72 dan UET-1 yang berpemandu dan non-berpemandu untuk menyerang kapal selam dan kapal permukaan.
ranjau laut untuk mengganggu pergerakan musuh. Kapal selam kelas Yasen memiliki 2 silo peluncuran vertikal di bagian depan lambung kapal yang dapat membawa rudal balistik berujung nuklir. Kapal selam subkelas Yasen M dipersenjatai dengan rudal balistik berujung nuklir, yakni rudal Bulava 3M yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Jumlah SLBM yang dapat dibawa oleh kapal selam kelas Yasen M bervariasi tergantung pada modifikasinya, tetapi umumnya berkisar antara 8 hingga 12 rudal. Perlu diingat bahwa informasi tentang kemampuan nuklir kapal selam Rusia sering bersifat rahasia dan tidak selalu tersedia untuk umum. Oleh karena itu, detail yang diberikan di sini mungkin tidak sepenuhnya akurat atau lengkap. Selain itu, kapal selam Yasen dirancang untuk berbagai misi termasuk ASW, serangan darat, operasi pasukan khusus, dan pengumpulan intelijen. Nomor 5. Kapal selam kelas Triomphe. Kapal selam kelas Triomphe adalah bagian penting dari kekuatan penangkal nuklir strategis Prancis. Kapal ini dirancang khusus untuk membawa dan meluncurkan rudal balistik berujung nuklir. Kapal selam ini merupakan komponen kunci dalam triad nuklir Prancis yang terdiri dari pesawat pengebom strategis seperti Dassault Rafale dan Mirage 2000N, rudal balistik darat seperti M51 dan ASMP, serta kapal selam bersenjata nuklir yakni kapal selam kelas Triomphe. Kapal selam kelas Triomphe memiliki beberapa keunggulan dalam hal kemampuan nuklir siluman. Kapal selam ini dirancang untuk beroperasi dengan tenang dan senyap di bawah air, membuatnya sulit dideteksi oleh musuh. Mobilitas. Kapal selam dapat berpatroli di lautan luas, memberikan elemen kejutan dan membuat penargetan mereka lebih sulit. Kekuatan menghancurkan. Kapal selam kelas Triomphe dipersenjatai dengan rudal SLBM M51 yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Saat ini armada Prancis memiliki 4 kapal selam kelas Triomphe, yakni Le Triomphe atau S616 yang diluncurkan pada tahun 1995 dan ditugaskan pada tahun 1997. Le Téméraire atau S617 diluncurkan pada tahun 1998 dan ditugaskan pada tahun 2000. Le Vigilant S619 diluncurkan pada tahun 2004 dan ditugaskan pada tahun 2008. Le Inflexible S620 yang diluncurkan pada tahun 2009 dan ditugaskan pada tahun 2010. Prancis berencana untuk mengganti kapal selam kelas ini dengan generasi baru, yakni kapal selam nuklir bertenaga nuklir yang dikenal sebagai kelas Souverain mulai tahun 2030. Nomor 4. Kapal selam kelas Vanguard. Kapal selam kelas Vanguard adalah tulang punggung kekuatan nuklir strategis Inggris yang dirancang khusus untuk meluncurkan dan membawa rudal balistik berujung nuklir. Kapal selam ini merupakan komponen penting dalam triad nuklir Inggris yang terdiri dari pesawat pengebom strategis seperti B-2 Spirit dan juga B-52 Stratofortress. Rudal balistik darat seperti Minuteman III, kapal selam bersenjata nuklir, yakni kapal selam kelas Vanguard. Kapal selam kelas Vanguard memiliki beberapa keunggulan dalam hal kemampuan nuklir, yakni kemampuan siluman. Kapal selam ini dirancang untuk beroperasi dengan tenang dan juga senyap di bawah air, membuatnya sulit dideteksi oleh musuh. Mobilitas. Kapal selam dapat berpatroli di lautan luas, memberikan elemen kejutan dan membuat penargetan mereka lebih sulit. Kekuatan menghancurkan. Kapal selam kelas Vanguard dipersenjatai dengan rudal SLBM Trident 2D5 yang mampu membawa hingga 8 hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Saat ini armada Inggris memiliki 4 kapal selam kelas Vanguard. HMS Vanguard S23 diluncurkan pada tahun 1992 dan ditugaskan pada tahun 1993. HMS Victorious atau S28. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1993 dan ditugaskan pada tahun 1995. HMS Vigilant S29. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1996 dan ditugaskan pada tahun 1998. Dan HMS Vengeance atau S31. Kapal ini diluncurkan pada tahun 1999 dan ditugaskan pada tahun 2001. Inggris berencana untuk mengganti kapal selam kelas ini dengan generasi baru kapal selam nuklir yang dikenal sebagai kelas Dreadnought mulai tahun 2030. Kemampuan nuklir Inggris memainkan peran penting dalam menghalangi agresi dari musuh potensial. Nomor 3.
Kapal selam kelas Jin. Kapal selam kelas Jin yang merupakan komponen penting dari kekuatan penangkal nuklir strategis Cina telah dirancang khusus untuk membawa dan meluncurkan rudal balistik berujung nuklir. Kapal selam ini memainkan peran penting dalam triad nuklir Cina yang terdiri dari pesawat pengebom strategis seperti H-6K dan Xi'an H-20, rudal balistik darat seperti DF-31A dan DF-5B, kapal selam bersenjata nuklir seperti kapal selam kelas Jin. Kapal selam kelas Jin memiliki beberapa keunggulan dalam hal kemampuan nuklir, yakni kemampuan siluman. Kapal selam ini dirancang untuk beroperasi dengan tenang dan senyap di bawah air, membuatnya sulit dideteksi oleh musuh. Mobilitas. Kapal selam dapat berpatroli di lautan luas, memberikan elemen kejutan dan membuat penargetan mereka lebih sulit. Kekuatan menghancurkan. Kapal selam kelas Jin dipersenjatai dengan rudal SLBM JL-2 yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Saat ini Cina diperkirakan memiliki 12 kapal selam kelas Jin, 4 kapal selam kelas Jin tipe 094 yang diluncurkan antara tahun 2004 dan 2018, dan 8 kapal selam kelas Jin 2 yang diluncurkan antara tahun 2013 dan 2021. Cina terus meningkatkan dan mengembangkan kemampuan nuklirnya, termasuk program untuk meluncurkan kapal selam kelas Jin yang lebih canggih di masa depan. Nomor 2. Kapal selam kelas Bore. Kapal selam kelas Bore juga dikenal sebagai Project 955 Bore. Dia adalah salah satu kapal selam balistik bertenaga nuklir yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal selam ini dirancang untuk membawa dan meluncurkan rudal balistik berujung nuklir dan memainkan peran penting dalam kekuatan penangkal nuklir strategis Rusia. Kemampuan nuklir kapal selam kelas Bore. Membawa rudal balistik berujung nuklir. Kapal selam kelas Bore dirancang untuk membawa 16 rudal balistik Bulava 3M yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Jangkauan luas. Rudal Bulava 3M memiliki jangkauan lebih dari 8.000 km, memungkinkan kapal selam Bore untuk menyerang target di seluruh dunia dari posisi yang tersembunyi di bawah air. Kemampuan stealth. Kapal selam kelas Bore dirancang dengan teknologi siluman yang canggih untuk mengurangi kebisingan dan jejak akustik mereka, sehingga membuat mereka lebih sulit dideteksi oleh musuh. Mobilitas tinggi. Kapal selam ini bertenaga nuklir dan memiliki kecepatan tinggi, memungkinkan mereka untuk berpatroli di lautan luas dan menghindari pelacakan. Peran penting kapal selam kelas Bore. Komponen kunci triad nuklir. Kapal selam kelas Bore adalah bagian penting dari triad nuklir strategis Rusia, yang juga terdiri dari rudal balistik darat dan pesawat pengebom strategis. Kekuatan pencegahan. Kemampuan nuklir kapal selam Bore memberikan kekuatan pencegahan yang signifikan terhadap agresor potensial. Modernisasi kekuatan nuklir. Kapal selam kelas Bore merupakan bagian dari program modernisasi Angkatan Laut Rusia yang bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan persenjataan nuklir negara. Spesifikasi kapal selam kelas Bore. Kapal selam kelas Bore memiliki lambung bertekanan ganda yang kuat dan reaktor nuklir berpendingin air. Awak kapal. Sekitar 100 awak kapal bertugas di setiap kapal selam. Kapal selam ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung operasi jangka panjang, termasuk akomodasi awak, ruang kontrol, dan gudang penyimpanan. Saat ini Rusia memiliki 5 kapal selam kelas Bore yang beroperasi dan 5 lagi sedang dalam proses konstruksi. Angkatan Laut Rusia berencana untuk memiliki total 14 kapal selam kelas Bore. Jadi, kapal selam kelas Bore adalah platform canggih dan kuat yang memainkan peran penting dalam kekuatan nuklir strategis Rusia. Nomor 1. Kapal selam kelas Delta. Kapal selam kelas Delta yang terdiri dari beberapa subkelas, yakni Project 667B, Project 667BD, dan Project 667BDM adalah salah satu kelas kapal selam balistik bertenaga nuklir yang pernah dioperasikan oleh Angkatan Laut Soviet dan Rusia. Kapal selam ini dirancang untuk membawa dan meluncurkan rudal balistik berujung nuklir dan memainkan peran penting dalam kekuatan penangkal nuklir selama Perang Dingin. Kemampuan nuklir kapal selam kelas Delta. Membawa rudal balistik berujung nuklir. Kapal selam kelas Delta tergantung pada subkelasnya, dapat membawa 16 hingga 24 rudal SLBM R29 atau R29RM yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan berbagai macam daya ledak. Jangkauan luas. Rudal R29 dan R29RM memiliki jangkauan lebih dari 6.500 km, memungkinkan kapal selam Delta untuk menyerang target di Eropa dan sebagian Asia dari posisi yang tersembunyi di bawah air. Kekuatan menghancurkan. Kapal selam kelas Delta dengan muatan rudal SLBM yang besar kan kontribusi signifikan pada kekuatan nuklir strategis Soviet dan Rusia.
Peran penting kelas Delta, komponen triad nuklir. Kapal selam kelas Delta merupakan bagian penting dari triad nuklir strategis Soviet dan Rusia yang juga terdiri dari rudal balistik darat dan pesawat pengebom strategis. Kemampuan nuklir kapal selam Delta memberikan kekuatan pencegahan yang signifikan terhadap agresor potensial. Kapal selam ini juga melakukan patroli laut yang lama untuk mempertahankan postur penangkal nuklir yang berkelanjutan. Spesifikasi kapal selam kelas Delta. Kapal selam kelas Delta memiliki lambung bertekanan ganda yang kuat dan reaktor nuklir berpendingin air. Sekitar 190 awak kapal bertugas di setiap kapal selam. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung operasi jangka panjang, termasuk akomodasi awak, ruang kontrol, dan gudang penyimpanan. Jumlah kapal selam. Selama Perang Dingin, Soviet atau Rusia mengoperasikan hingga 42 kapal selam kelas Delta. Saat ini tidak ada kapal selam kelas Delta yang beroperasi di Angkatan Laut Rusia. Kapal selam terakhir dari kelas ini dinonaktifkan pada tahun 2018. So, kapal selam kelas Delta meskipun sudah tidak beroperasi, namun dia pernah menjadi platform penting dalam kekuatan militer Rusia. Kemampuan nuklir, desain kokoh, dan daya tahannya menjadikan kapal selam ini sebagai aset berharga dalam strategi pertahanan negara selama Perang Dingin. Ya, itulah sedikit informasi tentang kapal selam bersenjata nuklir. Semoga menghibur, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.